Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Di sini kami akan mempresentasikan inovasi transaksi melalui pembayaran digital. Kami beranggotakan 4, yaitu Salsabila Hanaika Ambari Nanti dengan nomor induk mahasiswa 120113256. Belva Naufal Gunawan dengan NIM 120113274. Dan saya Nima Devani Elsmertanti 120113297 beserta Patrick Bito Asaku L. Tobing dengan NIM 12011200543. Topik pertama yang akan kami bicarakan yaitu perkembangan transaksi jual-beli. Transaksi jual-beli era pertama yaitu melalui barter. Barter dikenal sebagai sistem perdagangan yang dilakukan pada masa praaksara atau masa di mana belum mengenal tulisan. Perdagangan pada zaman praaksara secara barter dimulai pada zaman bercocok tanam. Barter adalah sistem pertukaran antara barang dengan barang atau jasa dengan jasa. Sebagai gambaran, ada pembeli yang ingin membeli telur dan memiliki padi yang cukup sebagai mata uangnya. Di lain sisi ada seorang penjual yang memiliki telur dan ingin mendapatkan padi. Oleh karena itu, baik pembeli maupun penjual dapat mendapatkan sebuah barang tadi dengan cara barter tanpa hambatan. Namun, kendala yang dialami bila memakai sistem barter salah satunya adalah sulit memperhitungkan kadar nilai barang yang ditukar. Era selanjutnya adalah pasar tradisional. Saat masuk ke era ini, uang sudah mulai digunakan sebagai alat pembayaran. Cara bertransaksinya yaitu pembeli harus menemui sang penjual untuk membeli produk atau barang yang diinginkan. Selain itu, sang penjual menetapkan harga yang harus dibayar oleh si pembeli. Keunikan dari pasar tradisional ini adalah produk yang kita inginkan masih bisa kita tawar harganya, sehingga bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Era selanjutnya adalah pasar modern. Pasar modern adalah pasar yang dirancang untuk kenyamanan jual beli dengan pembeli. Contoh dari pasar modern adalah supermarket. Barang-barang yang dijual di supermarket biasanya berasal dari beragam supplier sesuai jenis barang yang dijual dengan penetapan harga yang sudah ditentukan. Tidak bisa tawar-menawar. Itu artinya, berbagai produk yang diperjualbelikan di dalam pasar ini adalah produk yang sudah diuji kualitasnya. Umumnya, pasar modern terletak di perkotaan atau pinggiran kota. Dari pasar modern, kita berlanjut ke online shopping. Kemajuan teknologi menyebabkan online shopping muncul. Di Indonesia, online shopping pertama kali dibangun oleh Andrew Darwis pada tahun 1999 dengan mendirikan forum jual beli bernama Kaskus. Online shopping memanjakan para pembelinya untuk membeli sebuah produk tanpa harus melangkah keluar rumah. Tidak hanya menguntungkan para pembeli, siapapun bisa menjadi penjual dan mendapatkan keuntungan yang berlimpah selama memiliki jaringan internet. Kegiatan online shopping biasa dilakukan melalui marketplace dan media sosial dengan berbagai produk yang diperjualbelikan. Dari era online shopping, berlanjut ke personal assistant atau personal shopper. Adalah seseorang yang memiliki tugas untuk membantu orang tertentu. Biasanya berurusan dengan atasannya dalam melakukan aktivitasnya. Tujuannya adalah untuk membebaskan waktu atasannya dari tugas-tugas yang dirasa kurang mendesak sehingga mereka dapat memfokuskan untuk pekerjaan yang lebih penting. Personal assistant telah dilatih secara intensif sehingga dapat membeli kebutuhan produk dengan kualitas terbaik. Next. Oke, untuk yang topik kedua yaitu sistem pembayaran digital. Nah, pada sistem pembayaran digital kita akan membahas yang pertama itu ada pengertian, yang kedua ada manfaat, yang ketiga ada jenis, dan yang keempat ada kekurangan. Nah, pengertian dari sistem pembayaran digital adalah model pembayaran yang memudahkan dan menawarkan kenyamanan kepada penggunanya dalam melakukan transaksi pembayaran. Nah, dengan metode ini, pengguna dapat
transaksi tanpa perlu lagi mendatangi teller bank sambil membawa uang tunai. Nah, cukup memodalkan gadget dan internet, pengguna dapat melunasi tagihan dengan cepat, mudah, dan aman. Selanjutnya yaitu manfaat dan keuntungan dari sistem pembayaran digital. Yang pertama yaitu pembayaran lebih praktis. Melakukan pembayaran digital membuat Anda tidak perlu membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak. Nah, jika Anda ingin membeli sesuatu, Anda hanya cukup melakukan scan melalui smartphone yang kita punya. Nah, bukannya itu begitu praktis, dan sangat praktis sekali jika Anda menggunakan melalui digital. Anda bisa lebih efisien dalam melakukan transaksi. Yang kedua yaitu pembayaran lebih aman. Nah, selama pandemi corona, tentu banyak orang lebih peduli kebersihan. Nah, agar tidak tertular virus COVID-19, beberapa milih untuk mengurangi pemakaian uang tunai. Nah, uang digital pun sering digunakan sebagai sistem pembayarannya. Tak perlu memegang uang, umumnya yang diperlukan hanyalah handphone dan aplikasinya. Yang ketiga yaitu memudahkan mengatur pengeluaran. Kita akan mendapatkan kemudahan untuk mengatur pengeluaran jika menggunakan cashless, karena pembayaran digital bisa mencatat transaksi yang bersifat non-tunai yang pernah Anda lakukan ke dalam database yang dapat Anda akses kapanpun. Nah, dengan kemudahan itu, Anda dapat memonitor seluruh transaksi yang pernah dilakukan, sehingga kita bisa menentukan dan mengevaluasi atas pengeluaran dana kita. Nah, yang keempat yaitu bayar apa aja menjadi lebih mudah. Nah, dengan adanya teknologi ini membuat semua proses pembayaran jadi mudah dan praktis. Dengan hanya menggunakan aplikasi handphone, jika handphone Anda bisa membayar segala jenis tagihan seperti air, listrik, BPJS, dan lain-lain. Semuanya beres tanpa ada kesulitan. Nah, yang terakhir yaitu banyak promo yang menggiurkan. Para penyedia jasa finance saat ini menyediakan promo-promo yang menggiurkan, mulai dari diskon untuk makanan, cashback, dan lain-lain. Nah, dengan adanya promo ini, banyak orang yang akhirnya menggunakan pembayaran digital untuk lebih mendatangkan keuntungan. Next. Lalu berikutnya ada jenis-jenis inovasi transaksi. Yang pertama itu ada electronic money atau uang elektronik. Adalah alat pembayaran digital yang digunakan saat ini. Penggunaan electronic money ini bisa mempermudah kita ketika ingin menaiki transportasi umum, memasuki pintu jalan tol, atau melakukan pembayaran pada supermarket dan minimarket. Lalu yang kedua ada mobile banking, SMS banking, dan internet banking. Aplikasi-aplikasi ini diberikan oleh bank yang bersangkutan untuk mempermudah para nasabahnya dalam melakukan transaksi seperti kegiatan transfer, pembayaran tagihan, pengecekan saldo tanpa harus mendatangi gerai ATM yang bersangkutan. Lalu yang ketiga ada e-wallet atau electronic wallet adalah dompet digital yang mempermudah kita untuk melakukan pembayaran karena e-wallet ini biasanya terhubung dengan akun ATM kita sendiri. E-wallet ini memiliki banyak jenis dari berbagai macam merek. Contoh e-wallet yang paling sering digunakan zaman sekarang ada GoPay, Dana, OVO. Penggunaan e-wallet adalah dengan men-scan suatu QR code yang nantinya akan diberikan. Lalu yang keempat adalah QR code. QR code ini adalah sebuah barcode atau kode yang bisa di-scan ketika kita menggunakan pembayaran via e-wallet. Lalu berikutnya ada kekurangan. Kekurangan yang pertama itu ada tingginya perilaku konsumtif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena
Dengan adanya inovasi dalam bertransaksi, membuat kita menjadi tidak terlalu memerdulikan nominal uang yang ada di ATM kita, sehingga membuat kita menjadi lebih boros dalam membeli hal-hal yang tidak terlalu penting. Untuk kekurangan yang selanjutnya adalah sinyal internet yang kuat atau dalam penggunaan aplikasi berbasis online ini atau digital ini sangat dibutuhkan yang namanya sinyal internet karena dia berbasis online, sehingga dalam penggunaannya mungkin ada sedikit kendala, seperti jika tidak ada jaringan internet, kita tidak bisa menggunakan transaksi online ini atau transaksi digital ini, dan ya jika ada daerah yang kurang sinyal atau bagaimana, kita nggak bisa pakai pembayaran sistem digital ini. Untuk yang selanjutnya ada inovasi transaksi. Mungkin ini lebih ke kendalanya ya, karena dalam aplikasi digital, pembayaran digital ini, walaupun ini termasuk inovasi transaksi, masih banyak kekurangan yang belum bisa diselesaikan sampai sekarang. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah membuat aplikasi yang ramah pengguna atau user friendly, sehingga dapat memudahkan pengguna untuk memahami fitur-fitur yang ada dalam aplikasi tersebut dan fungsi-fungsi atau kegunaannya apa saja. Terutama untuk kalangan seperti orang tua yang masih bingung dengan aplikasi-aplikasi seperti ini, atau mungkin orang-orang awam yang belum banyak tahu tentang aplikasi online ini. Dan salah satu caranya adalah dengan menampilkan iklan-iklan seperti di TV atau di internet atau di aplikasi seperti penayangan video atau apa, kita bisa menampilkan iklan mengenai aplikasi transaksi digital yang digunakan dengan tujuan agar calon pengguna dapat memahami bahwa aplikasi pembayaran digital ini sangat memudahkan, aman, dan praktis di zaman sekarang. Mungkin segitu saja dari kami. Terima kasih. Maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.